Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi presentasi kali ini. Ekonomi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Konsep kelangkaan ini menjadi dasar dari semua aktivitas ekonomi. Ekonomi mikro fokus pada individu dan pasar. Ekonomi makro melihat gambaran besar. Ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi secara agregat seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijaksanaan fiskal dan moneter. Baik, sedikit penjelasan dari saya serahkan kepada Mbak Fitria Suci Ramadhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Suci Ramadhani akan menjelaskan materi tentang konsep ekonomi hukum. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu bisnis dan pemerintah memutuskan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi sumber daya yang tidak terbatas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nuril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Laila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang terdapat di dalam konsep ekonomi umum. Yang pertama adalah kelangkaan. Pertanyaan pertama yang muncul ialah apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap agen ekonomi, baik rumah tangga maupun perusahaan, menghadapi masalah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Rumah tangga memiliki keterbatasan pendapatan, waktu, dan sebagainya, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi juga terbatas. Perusahaan menghadapi keterbatasan anggaran pula, sehingga harus menentukan berapa jumlah input yang akan digunakan dalam proses produksinya, serta berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Yang kedua adalah pilihan. Seseorang selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Apakah kita ingin berlibur ke pantai atau ke pegunungan? Apakah kita ingin berbelanja di pasar swalayan atau di pasar tradisional? Apakah kita ingin melanjutkan kuliah atau bekerja dan menabung terlebih dahulu atau menikah? Itu semua merupakan pilihan yang sering hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah biaya kesempatan. Perlu dipahami bahwa ketika seseorang memutuskan untuk memilih salah satu pilihan tersebut, maka ada biaya kesempatan yang hilang. Misalnya, orang memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya saja, maka pada saat yang bersamaan dia akan kehilangan upah yang didapat jika dirinya bekerja. Contoh lainnya adalah ketika Anda memutuskan untuk membaca buku ini, sebenarnya ada pilihan kegiatan lain yang dapat dilakukan. Seperti menonton TV, olahraga, atau bermain. Adalah alokasi. Alokasi hampir mirip maknanya dengan distribusi. Di dalam ilmu ekonomi, alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Misalnya, seseorang memiliki uang sebanyak 1 juta rupiah serta dialokasikan untuk membeli pakaian seharga 400 ribu rupiah dan makanan sebesar 600 ribu rupiah. Keputusan untuk membelanjakan uang sumber daya yang dimiliki orang tersebut merupakan perwujudan alokasi sumber daya. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahwara Filia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Filia. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan hukum ekonomi umum. Prinsip ekonomi adalah suatu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Salah satu contoh prinsip ekonomi adalah transaksi jual beli di supermarket. Prinsip ekonomi memberikan pemahaman pada kita bahwa tidak ada di dunia ini yang benar-benar gratis. Dibutuhkan adanya timbal balik atas apa yang diberikan, sehingga untuk mendapatkan barang atau jasa, kita harus membayar atau melakukan sesuatu sebagai gantinya. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ulil Aulia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulil Aulia. Saya akan menyampaikan materi cabang hukum ekonomi. Hukum ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu hukum ekonomi mikro dan hukum ekonomi makro. Hukum ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, perusahaan, dan pasar-pasar tertentu. Sedangkan hukum ekonomi makro mempelajari
perekonomian secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nailul Inayah Hashim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nailul Inayah Hashim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi umum secara makro dan mikro. Ekonomi makro mengkaji perilaku ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Ini berarti fokusnya adalah pada variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi perekonomian secara luas, seperti negara atau bahkan dunia. Ekonomi makro juga berfokus pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan, fiskal, moneter, siklus bisnis, dan neraca pembayaran. Ekonomi mikro di sisi lain lebih fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Analisisnya lebih rinci dan mendalam pada tingkat pasar individu. Ekonomi mikro berfokus terhadap permintaan dan penawaran, elastisitas, struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan juga perilaku konsumen, produsen, dan juga keseimbangan pasar. Meskipun berbeda, keduanya saling terkait, seperti kebijakan ekonomi makro. Misalnya, penurunan suku dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Sebaliknya, perubahan perilaku konsumen dapat mempengaruhi permintaan agregat. Kesimpulannya, ekonomi makro dan mikro adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem ekonomi bekerja. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antara keduanya, kita dapat lebih baik dalam menganalisis fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kesimpulannya adalah konsep, prinsip, dan hukum ekonomi umum membentuk fondasi pemahaman kita tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, inti dari ilmu ekonomi adalah pengambilan keputusan dalam kondisi kelangkaan seperti individu, perusahaan, dan pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, dan ekonomi memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dan mengevaluasi pilihan tersebut. Terima kasih.